Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah ya. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di tengah pandemi corona ini tentu saja membuat kita takut, bukan? Tapi dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan memakai masker, menggunakan hand sanitizer, tentu saja tidak mematahkan kita untuk berangkat ke sekolah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Ibu mau kalian cek ke sekeliling kelas apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Kalau hadir semua, langsung saja kita mulai pembelajarannya ya. Ada yang tahu materi yang akan kita bahas pada hari ini apa? Baik, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ada yang tahu penerapan Pancasila dari masa ke masa itu apa? Masa sih tidak ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ibu mau kalian mendengarkan. Jika ada hal-hal yang penting dicatat, jika ada yang tidak dipahami, dipertanyakan. Mengerti? Mengerti. Langsung saja kita mulai ya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Yang akan kita bahas pertama yaitu masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa pendiri bangsa, bukan, yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Maka sejak awal kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa itu sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman. Nah, ancaman itu baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup telah menghadapi berbagai masalah nih. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan ada penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, upaya-upaya apa saja yang terjadi di Indonesia? Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Kalian tahu kan? Partai Komunis Indonesia PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh siapa? Oleh musuh. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Nah, pemberontakan yang selanjutnya ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen, di mana Christian Robert Stephen ini bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April tahun 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru di RMS di Ambon. Dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Tetapi konflik di Seram ini masih berlanjut sampai Desember tahun 1963 dan kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintahnya ini ke Seram, kemudian mendirikan pemerintah dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Selanjutnya ada pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, perlu anak-anak ketahui, pemberontakan ini dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Venje Samuel pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan suatu koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, di mana pada saat itu Pak Soekarno sudah tidak
tidak bisa lagi diberikan nasihat, tidak bisa lagi diberikan arahan-arahan sehingga terjadi ketimpangan sosial di mana pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintah yang sentralitis sehingga pembangunan di daerah itu menjadi mangkrak dan tidak dikerjakan sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan, yaitu dengan mendirikan pemberontakan. Pemberontakan yang terakhir ini ada pemberontakan APRA ya anak-anak, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil, di mana Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal berapa? Pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya itu sebagai Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. APRA telah melakukan serangkaian kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa. Di antaranya adalah, ayo siapa yang tahu? Nah, yaitu Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal ini mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari yang ibu-ibu jelaskan tadi itu merupakan pemberontakan yang terjadi di awal kemerdekaan Indonesia. Nah, baik, ibu akan menjelaskan tentang masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin demokrasi, di mana merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikirannya dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin pada saat itu adalah siapa? Ada yang tahu? Ya, betul, Presiden Soekarno. Nah, demokrasi terpimpin ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyak gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Kemudian adanya tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadi pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituantenya gagal dalam menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959, walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan nih terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Ibu akan menjelaskan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya adalah yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Kemudian yang kedua, mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu pada tahun 1955.
Kemudian yang ketiga itu ada Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggota terdiri dari anggota DPR, yaitu anggota daerah dan putusan yang dipilih oleh Presiden itu sendiri. Nah, itu merupakan pemberontakan yang terjadi pada masa Orde Lama, di mana banyak penyimpangan yang terjadi. Baik, anak-anak, yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang masa Orde Baru, di mana Orde ini merupakan orde terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, dan pada saat ini mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah namanya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai presiden pada saat itu, kemudian sebagai Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto, di mana pemimpin waktu itu dipindahkan kepada Presiden Soeharto sebagai pengembang ketetapan MPR nomor IX pada tahun 1996 pada tanggal 20 Februari 1996. Nah, berikut penjelasan yang bisa Ibu paparkan. Semoga dengan materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Nah, bagaimana? Seru tidak apa yang telah Ibu jelaskan tadi dengan pemberontakan yang terjadi di Indonesia itu sangat mengerikan ya anak-anak. Jadi kalian harus mencintai Pancasila sebagai dasar negara. Kalian harus mencintai dengan terus-menerus belajar agar kalian bisa mengenyam pendidikan lebih lanjut ke depannya. Kalian bisa memimpin secara adil. Nanti kalian bisa menjadi penguasa-penguasa yang dihormati dan tidak serakah seperti yang terjadi sebelumnya. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Nah, ini untuk yang terakhir, Ibu mau dari setiap siswa menyimpulkan apa yang telah Ibu presentasikan, apa yang telah Ibu materi yang Ibu telah sampaikan tadi. Dan pada minggu depan Ibu mau kalian satu persatu menjelaskan secara singkat tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, baik. Ibu mau pemimpin kelas menutup kelas dengan berdoa, dengan mengucapkan salam. Penutupan kelas diawali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu tutup dan Ibu lanjutkan dengan materi selanjutnya minggu depan. Ingat, kalian harus mengumpulkan apa yang Ibu telah jelaskan pada hari ini. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak.